Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya? baik. Iya, Lenti paling semangat kayaknya ini. Ya, anak-anak ibu sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap Ibu. Ya, Bu. Sehat-sehat semua ya. Nah, coba dilihat dulu di bawah mejanya atau di lacinya ada sampah nggak? Kita kondisikan kelas kita supaya bersih dulu. Kalau kelas kita sudah bersih, nanti kita akan nyaman dalam menerima pelajaran. Oke, silakan dilihat dulu mejanya anak-anak. Sudah ya? Bersih ya semua? Sudah Ibu. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas bisa bantu Ibu pimpin doanya. Siapa ketua kelasnya, Nak? Oong ya? Oong, Bu. Oong ya? Oke, Oong silakan dipimpin doanya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Oong. Mudah-mudahan dengan berdoa hari ini sebelum memulai pelajaran, Ananda dapat menyerap ilmu atau materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ambil absen dulu ya. Nur, hadir ya Nur? Hadir Bu. Oke, Mas Naini, hadir Mas Naini? Hadir Bu. Desta? Bu. Dewi? Hadir Bu. Oke, Vela? Hadir Ibu. Oke, Lenti hadir? Hadir Ibu. Oke, Prastiawan? Iya Bu, hadir. Oke, Oong hadir ya. Nilu? Hadir Ibu. Oke, Ina? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Ananda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan nanti. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu? Kira-kira materi kita tentang apa sih? Saya Bu. Siapa yang tahu? Iya, Desta ya? Iya Bu. Ya, tentang apa Desta? Tentang kue dari agar-agar dan tepung hangkue Bu. Oh iya, kue Indonesia ya, kue Indonesia dari kue dan agar-agar. Nah, itu materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai kue Indonesia dari kanji atau sagu. Nah, manfaat kita mempelajari kue Indonesia dari tepung kanji atau sagu ini, itu Ibu harapkan nanti Ananda bisa mengetahui jenis-jenis kue Indonesia itu dari kanji dan sagu. Nah, setelah Ananda mengetahui jenis-jenisnya, Ananda bisa terampil mengolah jenis-jenis kue dari kanji atau sagu. Dan selanjutnya, Ibu harapkan Ananda dapat berwirausaha, dapat menjual kue yang sudah Ananda olah tersebut. Jadi bisa menjadi pemasukan buat Ananda semua. Nah, oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai kue Indonesia dari kanji dan sagu. Nah, sebelumnya Ibu bagi Ananda itu menjadi beberapa kelompok. Ibu bagi dari awal ya supaya lebih fokus nanti. Nanti masing-masing kelompok itu ada LKPD yang akan Ibu berikan. Jadi ada tugas yang akan Ananda diskusikan masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu Yanur, Mas Naini dan Desta. Kelompok 2 Dewi, Vela dan Lenti. Kelompok 3 itu ada 4 orang ya. Ada Prastiawan, Oong, Niluh dan Ina. Nah, setelah ini silakan Ananda
simak dulu materi yang Ibu sampaikan, nanti Ibu tampilkan slide presentasinya. Oh ya, sebelumnya Ibu mau bertanya, semuanya sudah mengakses modul yang Ibu berikan? Sudah di-print nggak modulnya? Belum Bu, belum punya uang. Sudah Bu, sudah dibaca Bu. Belum punya uang ya, Nur? Iya, Iya dari Bu, keluar. Iya. dibaca aja. Kalau Ananda, kalau Ananda mau mengaksesnya lewat handphone, untuk kesempatan kali ini Ibu izinkan kita belajar menggunakan handphone ya. Tapi tidak digunakan untuk hal yang di luar pembelajaran. Bisa kita sepakati? Siap Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu tampilkan materi kita pada hari ini. Sudah terlihat semua, Anda? Sudah Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kue Indonesia berbahan dasar kanji atau sagu. Nah, sebelumnya di cover kita sudah lihat ya, ini ada warna-warni cantik sekali, ada jenis kue Indonesia yang terbuat dari kanji dan sagu. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak, yang sebelah kanan itu kue apa, yang sebelah kiri itu kue apa? Siapa yang tahu kira-kira? Yang sebelah kanan itu saya Bu ya. Iya, Vela, silakan Vela. Yang sebelah kanan dari saya Bu ya, itu cenil. Yang sebelah Oh iya, kirinya itu lapis. Oke, pintar sekali ya. Kayaknya, Mungkin Vela udah biasa makan kue ini kayaknya ya. Iya, Udah kesukaan biasa saya jajan banget kue ini itu, ya. Bu. Iya. Banget itu Bu. Oke. Enak itu Bu. Nah, teksturnya kira-kira gimana Bu Vela? Vela. Teksturnya kenyal Bu. Kenyal-kenyal gitu ya. Kenyal, Lucu-lucu kayak kemudian kamu gitu ada ya. lengket-lengketnya sedikit. Iya, oke. Kita kembali ke laptop. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kira-kira anak Ibu siapa yang bersedia membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Biar kita sama-sama dengar dengan teman-teman yang lain. Ayo, siapa yang bisa membacakan? Saya Ibu. Oke, Vela lagi. Silakan Vela. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian kue Indonesia dari tepung kanji dan sagu. Yang kedua menyebutkan bahan yang digunakan. Yang ketiga peralatan yang digunakan. 4 mengidentifikasi prosedur pengolahan. Yang kelima menyebutkan teknik pengolahan. Yang keenam mengklasifikasi jenis-jenis kue Indonesia yang terbuat dari kanji atau sagu. Yang ketujuh menyusun perencanaan praktek. Yang kedelapan membuat kue Indonesia. Dan yang kesembilan menyajikan hasil kue Indonesia berbahan dasar dari kanji atau sagu. Oke, Sudah, Ibu. terima kasih Vela. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita sekarang ada 9, itu sudah termasuk tujuan pembelajaran praktik kita nanti ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan kue dari kanji dan sagu. Nah, oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama itu pengertian kue Indonesia dari tepung kanji. Nah, kue Indonesia dari tepung kanji itu adalah penganan atau makanan kecil khas dari Indonesia yang bahan dasarnya terbuat dari kanji atau sagu. Nah, tepung kanji ini terbuat dari pati umbi kayu atau singkong. Nah, selanjutnya kita lihat fungsinya. Apa sih fungsi tepung kanji dalam makanan? Nah, secara garis besar itu fungsinya ada 2 ya, anak-anak Ibu. Yang pertama yaitu fungsi pada masakan sebagai pengenyal dan perekat alami. Nah, untuk fungsi pada kue Indonesia itu sebagai bahan dasar pembuatan kue. Nah, itu kira-kira fungsinya, pengertian dan fungsinya. Nah, kita lihat karakteristiknya. Nah, masing-masing tepung itu pasti berbeda bentuknya, berbeda jenisnya, berbeda warnanya, berbeda teksturnya, itu berbeda semua. Nah, untuk karakteristik tepung kanji, nah ini dia jenis tepung ini itu bebas protein dan bebas gluten. Nah, yang kedua itu ketika kita menggenggam itu sangat sulit untuk digenggam menjadi gumpalan dalam keadaan kering. Mungkin anak-anak Ibu sudah pernah mencobakan di rumah bagaimana rasanya menggenggam tepung kanji, itu rasanya agak keset-keset gitu ya. Siapa yang sudah pernah mencoba kira-kira? Saya Ada Bu. nggak yang sudah pernah? Iya, siapa? Oh, Dewi.
Gimana Bu. Dewi kalau pas digenggam tepung kanji itu gimana rasanya? Agak krenyes-krenyes gitu. Agak krenyes-krenyes gitu ya? Gitu, Bu. Oke, ya dia sangat sulit digenggam, berbeda dengan tepung terigu ya. Kalau tepung terigu kita genggam sangat gampang seperti itu. Nah, selanjutnya dia tidak mudah larut dalam air bersuhu normal. Jadi ketika kita membuat kue dari tepung kanji, itu kita harus membuatnya dengan air yang panas biar dia mudah larut. Nah, selanjutnya itu untuk bahan-bahan yang digunakan untuk buatan tepung kanji, kue dari tepung kanji. Nah, yang pertama itu pasti tepung kanjinya itu sendiri ya. Yang kedua itu cairan. Nah, cairan dalam pembuatan kue dari tepung kanji ini ada 2 jenis. Yang pertama itu air, yang kedua santan. Nah, untuk kue Indonesia kita biasa menggunakan santan ya. Selanjutnya gula. Gula juga ada 2 jenis. Kira-kira dua jenis gula yang kita gunakan dalam pembuatan kue Indonesia apa saja kira-kira? Siapa yang bisa menjawab? Ibu, gula merah, Ya, gula merah dan gula pasir, iya benar sekali, gula merah dan gula pasir itu biasa kita gunakan dalam pembuatan kue Indonesia. Selanjutnya garam dan bahan pewarna dan perasa. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Sudah terlihat gambarnya, nah Ibu? Nah, yang gambar pertama ini kira-kira gambar apa? Tepung, Ibu. Tepung apa nih Lu? Tepung terigu. tepung kanji Kanji, kayaknya Bu. Ibu. Tepung kanji ya. Kita bahas tepung kanji sekarang. Yang kedua itu Gula gula pasir, Gula gula pasir. pasir. Yang ketiga gula merah, merah. gula merah. Nah, ini santan. Nah, untuk pewarna ada 2 jenis juga ya. Mungkin anak-anak itu sudah tahu semua dan mempelajarinya di Boga Dasar pada kelas 10. Nah, pewarna itu ada pewarna buatan dan pewarna alami. Nah, kira-kira pewarna alami apa saja jenisnya? Kunyit. Siapa yang sudah tahu? Iya, Daun kunyit suji. untuk warna kuning, daun suji untuk pewarna hijau, apa lagi? bunga telang untuk warna Bunga biru, telang, apa lagi? kayu secang untuk warna merah. Oh iya, kayu secang. Kayaknya anak ibu udah paham semua ya mengenai pewarna ini. Iya kan sudah baca, Oke. Bu. Kan Ibu suruh baca Iya. buku. Oke, siap. Oke, nah kira-kira dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai pengertian, fungsi, karakteristik, bahan, ada enggak anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan, yang belum paham? Bu, misalnya tepung kanji ini kayak gimana sih, Bu? Ini. Ada enggak yang masih bertanya-tanya di kepalanya, Bu, tepung kanji? Saya, Bu. Oke, silakan Nilu. Tepung kanji itu apakah sama dengan tepung tapioka? Oh, oke. Ada teman-teman lain yang bisa menjawab sebelum Ibu jelaskan? Apakah pertanyaan Nilu tadi, apakah tepung kanji itu sama dengan tapioka? Sama nggak sih, Bu? Tepung kanji dengan tapioka? Beda? Sama, Bu, hanya penyebutannya saja berbeda. Tapi di zaman Pada Majapahit dasarnya Oke. bahan dasarnya adalah sama-sama dari Gimana? saripati dapat sertifikasi pada saat zaman Majapahit. singkong. Iya. Iya, betul. Oke, terima kasih Prastiawan. Betul sekali jawabannya. Jadi tepung kanji atau tepung sagu atau tapioka itu sama ya, satu jenis tepung yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Nah, malah di toko bahan kue ada yang bilang dia nggak tahu tapioka, taunya sagu tani. Dia bilang mereknya gitu. Nah, jadi kita sebagai anak boga tuh harus tahu ya, kanji, sagu dan tapioka itu sama. Paham ya, Nilu? Paham, Ibu. Oke, ada yang lain? Bu, saya tuh pernah buat lem itu dari tepung kanji. Apakah tepung kanji yang saya pakai itu juga biasa dipakai untuk kue, Bu? Atau hanya untuk lem gitu kan, untuk kue ada sendiri seperti itu? Benar Bu Lenti. Nah, kita lihat karakteristik tepung kanji, fungsi tepung kanji kita lihat ya, kita kembali lagi. Tadi Bu sudah jelaskan fungsi tepung kanji ada 2.
Yang pertama pada masakan sebagai pengenyal dan perekat alami. Yang kedua pada kue Indonesia sebagai bahan dasar pembuatan kue. Nah, tepung kanji yang digunakan untuk pelekat atau lem, mungkin Bu Lenti pernah ngelem apa gitu pakai tepung kanji. Nah, itu tepung kanji yang digunakan sama. Nggak ada bedanya tepung kanji yang digunakan untuk lem dengan tepung kanji yang digunakan untuk pembuatan kue. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Lenti. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengolahan kue dari tepung kanji. Nah, sebelumnya pada kelas 10 Ananda juga sudah mempelajari mengenai teknik pengolahan makanan ya. Nah, di sini teknik pengolahan kue dari tepung kanji itu ada 3. Yang pertama digoreng, direbus, dan dikukus. Nah, masing-masing kuenya itu berbeda. Nah, nanti itu yang akan kita diskusikan. Ibu akan kasih kalian kasih lihat video masing-masing resep, masing-masing kelompok itu berbeda. Berbeda jenis kuenya, berbeda jenis teknik pengolahannya. Nah, kita lihat di sini teknik pengolahan kue Indonesia dari kanji yang digoreng itu contohnya tuh ada kue telur gabus. Siapa yang tahu kue telur gabus? Ada yang tahu Saya, tidak? Ibu. Saya, Ibu, tahu, Saya Ibu. Bu, tahu Bu. Mati juga satunya udah lama. Pas Oke, saya Prastiawan makan tahu, Vela juga tahu. Apa kuenya Vela? warnanya putih. Putih kekuningan digoreng. Agak panjang Iya, gitu, Ibu. Pakai tangan. Pakai tangan dibukanya ya. Kue daki ya, kue daki namanya. Oke. Selanjutnya itu cireng. Mungkin udah pernah makan cireng semua ya. Ini jajanan yang dibikinnya gampang, rasanya enak. Oke. Selanjutnya itu teknik pengolahan direbus. Nah, contohnya itu cenil seperti yang Ibu tayangkan di slide pertama tadi, yang warna-warni, yang bagus kayak pelangi itu. Selanjutnya yang dikukus itu contohnya itu ongol-ongol. Ada yang tahu ongol-ongol? Tahu Vela Bu. tahu juga, Bu. Vela? Tahu, Bu. Vela si tukang makan kayak ini tahu semua. Iya Bu, hobi kita makan. Bu. Kita memang Makanan hobinya kesukaan makan, saya ya. itu, Makanya Bu. kita ada hobi. Anak Oh iya. boga wajib hobi makan Bu. Oh iya betul. Harus Udah sih, cicip saya semua makan makanan ya. kayaknya tertumpuk dari satu gitu Pak. Iya Bu. Betul. Oke, bisa kita lanjutkan? Ibu mohon izin sebentar Bu, mohon maaf. Saya izin Iya. sholat Jumat ya Bu. Yang di bawah. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Oke. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu peralatan yang dibutuhkan. Mungkin hampir sama dengan semua jenis masakan ya. Peralatan yang dibutuhkan itu ada dalam pembuatan kue Indonesia dari kanji itu ada 3 kategori besar. Yang pertama itu alat persiapan, yang kedua alat pengolahan, dan alat untuk menghidang. Nah, kita lihat di sini peralatan pengolahan yang digunakan untuk kue dari tepung kanji. Yang pertama itu ada kompor. Jelas ada kompor ya, karena kalau tidak ada kompor dari mana apinya ya kan. Selanjutnya wajan, ada kukusan, dan ada panci untuk merebus. Itu alat pengolahan. Nah, selanjutnya itu alat persiapan. Nah, coba dilihat ini Nilu. Apa saja alatnya Nilu? Nah, yang pertama ini ada Timbangan. ya, ada timbangan. Nah, timbangan itu ada timbangan manual dan ada timbangan digital. Selanjutnya itu sendok ukur. Sendok ukur kira-kira apa fungsinya, Desta? Untuk Halo, menakar Desta. bahan yang akan digunakan, Bu. Oke, jadi sendok ukur ini kita gunakan untuk menakar, misalnya ada resep kita yang menggunakan 1 SDM, 1 SDT. Oke, paham ya? Selanjutnya mangkok atau mixing bowl untuk mencampurkan adonan yang akan kita buat. Sendok kayu, saringan, pisau, dan gas ukur. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah pada paham semua. Nah, selanjutnya itu prosedur pengolahan kue dari tepung kanji. Nah, tipsnya untuk membuat kue yang kering dari tepung kanji. Nah,
kira-kira apa fungsi penambahan daun pandan dalam menyangrai tepung kanji? Siapa yang bisa menjawab? Saja Ibu, Ya, Vela? untuk memberi aroma atau mengurangi aroma apek juga bisa. Menambah aroma Oke. wangi juga bisa Ibu. Ya, betul. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan aroma wangi pada tepung yang sudah kita sangrai. Nah, selanjutnya tips untuk membuat kue basah dari tepung kanji. Tepungnya dicampurkan dengan bahan-bahan kering terlebih dahulu, baru diuleni dengan bahan basah. Nah, mungkin ini materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, berdasarkan kelompok yang tadi, ada 3 video yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu video tentang pembuatan cenil. Yang kedua video pembuatan telur gabus. Yang ketiga yaitu video tentang pembuatan ongol-ongol. Nah, untuk kelompok 1 itu silakan diperhatikan video kalian akan membahas video yang pertama yaitu tentang cenil. Kelompok 2 akan membahas video tentang telur gabus. Yang ketiga itu akan membahas tentang video ongol-ongol. Paham ya anak ibu semua? Paham, Bu. Oke, silakan diperhatikan videonya. Di video kali ini, kemarin kita gula merah pandan. Ini untuk sausnya, kemudian atau warna makanan. Juga dengan dan sedikit garam. Nah, sekarang kita lihat atau tepung tawar dengan tepung yang sudah kita siapkan dan beri garam. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian berikan sedikit demi sedikit air. Air yang digunakan harus air hangat ya guys, yang panas atau dingin. Adonan sampai ini adalah beberapa lihat. Ini aku mau kasih warna adonannya aku kasih karena aku mau pakai 3 warna. Yang pertama putih, hijau, sama merah. Cukupnya aja. Gorengnya adonan sampai pada adonan-adonannya tercampur dengan rata. Nah, adonannya sudah sedikit. Sehingga kita sesuai selera, bisa gula kayak gini. Ini satu untuk yang kayak gini banget. Ya. Kalian juga pakai gula atau bisa kemudian seperti itu dan masih akan harus kita dulu. Apa ya sampai di pertama yang sama habis ya karena kalau kamu takutnya jadi lengket semua dan bentuknya jadi tidak beraturan gitu guys. Nah ini warna merahnya cantik banget guys. Untuk pertama ini lakukan sekarang ganti sausnya, masukkan 1 butir, kemudian masukkan sedikit gula merah dan jangan lupa pandan, dibungkus garam ya guys. Tunggu sampai mendidih, baru kita aduk-aduk agar sudah tercampur. Kemudian masukkan sarung tapioka, sedikit
gigi dan benar-benar terasa lengkap. Nah ini prosesnya sudah matang enggak, kita salting ya biar kotor tidak ikut. Nah ini sudah lengkap, kita tinggal kasih dan setting aja ya. Tekan kalau kartu dulu. Masukkan satu persatu ya. Berduri dengan parutan telapak. Masukkan cuma satu aja biar bisa lengket dan sepertinya telah berduri telapak yang tetap lengket dan sudah dengan papanya. Ini tadi itu apa kalian masuk apa? Yang kita seperti ini dan jangan lupa like, komen, subscribe. Jadi itu bye bye. Oke. Kita lanjutkan untuk video kedua. Untuk kelompok 1 sudah bisa diperhatikan ya videonya. Selanjutnya video yang kedua itu tentang pembuatan telur gabus. Silakan diperhatikan. Sendok teh kaldu jamur bisa diganti dengan penyedap rasa ataupun kocok telur dan kaldu jamur menggunakan telurnya berbisa. Jika Bunda di rumah tidak pakai whisker, bisa membuka. Tambahkan 85 gram atau tepung tapioka. 1 sendok makan margarin. Untuk adonan ini saya menggunakan garam karena rasa gurih dan asinnya sudah ada di margarin dan kaldu jamur. Jika Bunda mau pakai garam juga boleh, tambahkan 1/4 sendok teh aja. Aduk adonan sampai halus atau dipanen. Jika adonan masih terlalu lembek, Bunda boleh 1 sendok makan lagi untuk tapioka. Jika adonan sudah seperti ini dan tidak lengket lagi di tangan, kue gabusnya yang bisa kita cetak. Agar adonan tidak mengeras pada cetak. Nah ini untuk cetaknya butuh waktu 10 menit juga kita pilih sebagian dari adonan. Yang ini saya simpan terlebih dahulu. Dan saya tutup dengan batu dan dapat kering. Selanjutnya kita siapkan dan setelah dibentuknya ya, digorengnya dengan minyak yang panas. Biarkan kue di dalam sampai semua kue angkat ke atas. Nah, kalau udah terangkat ke atas, nah nanti udah masak itu tentunya. Jika semua adonan sudah terangkat ke atas, kita aduk kue sekali untuk memastikan tidak ada bagian yang kosong sambil kita bolak-balik. Untuk mendapatkan hasil yang rapi dan ringan dan dengan warna yang bersih, kita boleh menggunakan api yang sedang aktif. Dan kita goreng ringan sampai menunggu kecepatan. Jika sudah mulai menguning, kue sudah kita angkat. Untuk penggorengan, kita tunggu terlebih dahulu pun kita gunakan untuk goreng. Siapkan wadah dialasi di atas. Lalu kita tuangkan kue yang sudah digoreng. Ini hasilnya. Dan Oke, selanjutnya video yang ketiga kita lihat itu tentang pembuatan ongol-ongol. Nah, itu lihat teksturnya tuh kenyal. 250 gram pas setengah tua.
dan dikupas, tambah juga sedikit garam. Pertama-tama aku akan dan juga garam kita aduk-aduk agar tercampur ya. Kalau rata seperti ini, sekarang akan aku kukus. Ini kelapanya akan aku kukus kurang lebih selama 5 Bu, menit. izin ke toilet. Silakan Masnya ini. 11 menit aku akan angkat dan sisihkan. Untuk bahan ongol-ongolnya aku pakai 5 gram tepung kanji, 500 ml kelapa yang setengahnya pakai untuk taburan, sekitar 5 menit lalu aku peras, jadinya segini. Lalu ada 900 ml ada pandan, dengan rata. Tercampur masa vanila. Bahkan saya lupa untuk simpan minyaknya di depan. Aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata. Kalau benar-benar tercampur, sekarang aku akan sisihkan dulu. Di sini aku masukkan air, daun pandannya aku potong biar lebih wangi. Masukkan gula merah, gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sampai gula merah dan gula pasirnya larut. Aduk dulu bahan yang tadi kita bikin karena aku akan tuangkan air gula yang sedikit. Nah ini sambil disaring dan ini juga airnya masih dalam keadaan panas ya, bikin ke adonan ini. Langsung kita aduk-aduk hingga benar tercampur rata. Nah ini udah rata. Nah, sekarang aku akan masukkan ke dalam loyang ini. Larut, masih suka ada yang menggumpal. Itu dimasukkan ke dalam loyang ya. Kukus. Nah ini kue udah siap buat kita kukus. Di sini juga aku udah panaskan kukusannya. Sekarang aku akan masuk ke loyangnya. Nah ini akan aku kukus selama kurang lebih 1 jam menggunakan api kecil ya. Benar dingin. Nah ini hasilnya setelah matang ini ya. Sekarang kita potong ongol-ongolnya. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik dan gak lengket ya. Gulingkan aja. Oke, setelah dipotong baru digulingkan ke kelapa parut yang sudah dikukus. Yang setengah tua, jadi jangan yang tua. Pilih yang setengah tua kalau masih agak muda. Oke, kira-kira itu tampilan dari 3 video tadi. Nah, masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, silakan diskusikan mengenai apa saja bahan-bahannya, apa saja peralatan yang digunakan, mulai dari peralatan persiapan, pengolahan, sampai penyajian, serta teknik pengolahan apa yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut. Oke, bisa kita mulai diskusinya? Bisa Ananda semua? Oke. Nah, nanti setelah Ananda berdiskusi dengan kelompok, Ananda mempresentasikan hasil diskusi yang sudah Ananda diskusikan dengan teman-teman kelompok. Dan teman-teman lain juga bisa memberikan saran atau masukan dari materi yang sudah disampaikan. Oke, silakan. Oke, sudah selesai diskusinya. Siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya yang pertama? Siapa? Kelompok berapa yang mau mempresentasikan kelompoknya hasil diskusinya?
Halo. Ayo, siapa yang mau tampil pertama? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Saya Ibu, saya coba Bu ya. Vela kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Saya kelompok kelompok 2. Ya, oke, Apa sih? silahkan. Ya, Oke, silahkan Vela. tentang Telur eh, gabus. telur gabus ya. Jadi telur gabus Hmm. itu salah satu hidangan khas kue dari Jawa Barat yang teknik pengolahannya digoreng dari tepung kanji. Ya. Bisa juga ditambahkan juga sedikit tepung ketan. Kemudian dia tahan lama karena teksturnya termasuk kue kering. Gitu Ya. Bu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan mungkin? Atau kita lanjut dulu presentasi kelompok yang lain, mau kelompok 1 dulu atau kelompok 3 dulu ini? Halo kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 1 ya Nur, Mas Naini, Desta. Sudah bisa ditampilkan? Iya, kelompok 1 ya, Bu. Iya, silahkan Tadi Desta. kami mendapat mengenai pengolahan cenil. Cenil ya? Iya. Jadi cenil itu bahannya dari kanji, gula merah, kemudian Ya. parut, Oke. air panas, garam, dan pewarna. Untuk teknik pengolahannya, dia dengan cara direbus. Kemudian tekstur dari cenil itu sendiri adalah kenyal, lembut. Itu aja Bu dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah mulai lengkap ya, ada bahannya, ada alatnya, dan ada teknik pengolahannya. Oke, selanjutnya kelompok 3 bisa kita bisa didiskusikan, bisa dipresentasikan. Siapa ya kelompok 3? Nah, kelompok 3 paling banyak ini anggota kelompoknya. Ada Prastiawan, ada Oong, ada Nilu, dan ada Ina. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan? Dewi masuk di kelompok 3 Bu. Iya. Dewi di kelompok Dewi, 2. Iya. Oh, Dewi kelompok 2. Loh, tadi Iya, nggak ada. Dewi Dia masuk di kelompok 2. 3 tadi, Bu. Kelompok 3 ada Prastiawan, Oong, Nilu, dan Ina. Oong bisa ya, Oong ya? Belum siap, Bu. Belum siap ya? Kenapa lama sekali? Saya coba, Bu. Oke, silakan Ina. Ya, untuk ongok-ongok, bahannya itu ada kanji, gula merah, air, kelapa parut, dan vanili. Untuk alatnya, mixing bowl, loyang, kukusan, dan kompor. Untuk teknik pengolahannya yaitu dengan dikukus. Oke, terima kasih Ina. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mungkin itu ada 3 jenis. Sebenarnya masih ada yang lain ya, jenis kue Indonesia dari kanji. Cuma kita fokus pada 3 jenis ini, karena 3 jenis ini akan kita praktekkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita lihat video yang Ibu bagikan tadi ada 3 jenis dan 3 jenis kuenya berbeda dengan teknik pengolahan yang juga berbeda. Oke, mungkin sampai di sini materi Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau ya silakan Dewi. Tidak ada, Bu. Oh, enggak ada. Aduh. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari awal sampai ke akhir teknik pengolahannya. Nah, kira-kira siapa yang bersedia menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi atau materi yang sudah kita diskusikan bersama tadi? Saya, Nanti kita Bu. kuatkan bersama. Oke, silakan Oong. Semangat sekali Ya, sepertinya. Bu. Jadi hasil belajar hari ini kesimpulannya tepung kanji adalah tepung yang terbuat dari batik ubi kayu atau singkong
fungsi tepung kanji pada masakan sebagai pengenyal dan perekat alami, dan pada kue Indonesia sebagai bahan dasar pembuatan kue. Nah, teknik pengolahan kue Indonesia dari tepung kanji ada yang direbus, digoreng, dan dikukus. Ibu, itu kesimpulan dari saya, Bu. Oke, terima kasih Oong. Beri aplaus untuk Oong dulu. Nampaknya sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi betul ya, kue Indonesia dari kanji ada beberapa jenis. Nah, beberapa jenis itu berbeda pengolahannya, berbeda juga teknik pengolahannya, berbeda jenisnya. Nah, ada yang direbus, ada yang digoreng, dan ada yang dikukus. Nah, untuk tekstur dari kue dari tepung kanji itu cenderung kenyal ya, karena sifat dari tepung kanji tersebut yang seperti perekat atau seperti lem. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk evaluasi atau post-test, Ibu akan bagikan lembar post-test yang akan Ananda kerjakan. Ada beberapa soal, silakan dijawab. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, sudah dapat semuanya ya? Oke, silakan dikumpulkan. Baik, Bu. Oke, terima kasih Ananda semua. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, Ibu kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk praktek. Nah, masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagi tadi itu mengolah masakan yang sudah Ibu tentukan tadi. Kelompok 1 itu mengolah cenil, kelompok 2 itu telur gabus, dan kelompok 3 itu ongol-ongol. Nanti LKPD-nya akan Ibu printkan dan akan Ibu bagikan ke masing-masing Ananda semua. Oke, bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi tentang kanji dan sagu pada hari ini? Kira-kira siapa yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Senang nggak rasanya? Atau dapat ilmu baru nggak hari ini? Senang. Senang, Bu. Oke, yang Ibu harapkan itu ya Ananda datang ke sini bukan hanya untuk sekedar melihat materi, tapi memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih Ananda. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kepada Oong, minta tolong Ibu untuk memimpin doa setelah belajar. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, kita mengucapkan syukur dan terima kasih banyak Bu telah memberikan pembelajaran ini supaya ilmu kita dapat berkat. Doa menurut namanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Oong. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mendengarkan materi dengan sangat baik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.